Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mode HR Pero pada Odoo 16. Dalam mode HR Pero ini, kita akan menggunakan mode add-on yang dibuat oleh Odoo Mates. Yang satu ini, dan nanti di sana ada dua folder. Yang pertama untuk mode utama HR Pero, lalu juga ada mode add-on untuk accountingnya. Ya, langsung saja kita buka aplikasi Pero. Nah, di sini kita juga sudah menyiapkan sebuah skenario ya. Jadi di sini skenario adalah ada seorang employee, pegawai yaitu Arun Bun, yang mana dia adalah seorang driver dari PTWBS. Nah, ia sedang menjalankan masa probation selama 3 bulan dari 1 Mei hingga 31 Juli. Dan PTWBS hendak menggaji dia untuk periode kerja bulan Mei. Nah, pada bulan Mei ini dia bekerja selama 21 hari dengan normal dan bayaran standar. Rinciannya sebagai berikut kontraknya. Oke. Nah, berarti ada beberapa hal yang harus kita set up sebelum kita masuk ke mode payroll ini. Yang pertama, pastinya kita harus men-set up employee-nya, yaitu Arlene Pun-nya. Itu bisa kita akses pada mode employee. Lalu kita bisa membuat new employee di sini. Di sini saya sudah buat Arlene Pun di sini. Dia adalah seorang driver ya. Dari departemen rental fleet berarti. Oke, sudah setup di sini, kita juga bisa langsung saja buka ke mode payroll. Oke, sekarang mungkin kita bisa lihat dulu ya dari payslipnya seperti apa sih. Ini saya sudah buat payslip yang terkait dengan kasus ini, ada di sini. Oke, jadi di payslip ini cukup straightforward ya. Kita pertama bisa nge-set periodnya, karena di sini bulan Mei, maka kita bisa set up dari 1 Mei hingga 31 Mei. Lalu kita bisa pilih kontraknya, kasih referensi, pilih struktur, kasih nama, lalu juga masukkan hari kerjanya ya. Sini misal ada 21 hari kali 8 jam ya. Oke, lalu kita juga bisa compute, jadi otomatis menghitung. Dia akan melihat nih, gajinya seperti apa, net gross allowance, dan detail-detailnya ya juga ada. Nah, di sini itu bisa kita setting lagi nih. Misal contoh di payslip yang ini saya sudah set up sesuai dari rincian di sini ya. Nah, namun kita bisa setting ini, caranya bagaimana? Kita bisa masuk ke konfigurasi. Nah, ini sebenarnya yang harus dilakukan sebelum kita membuat payslip ini ya. Pertama, kita bisa lihat dari salary row categories. Nah, di sini ada beberapa kategori-kategori dari salary row. Mungkin yang paling dasar ada basicnya, itu gaji pokoknya, lalu ada allowance tambahannya, lalu nanti ada di sini ada gross profit. Dan yang di bagian salary row kategori ini kita hanya menambahkan nama dan kode dari suatu kategori ya. Jadi belum ada logikanya sama sekali. Kita buat kategori-kategorinya seperti ada travel, meal, deduction, net, dan sebagainya. Lalu selanjutnya kita bisa membuat salary rows dan kita milih berdasarkan kategori yang tadi. Misal contoh, tadi kita pilih allowance, maka itu akan menjadi kategori dari rincian allowance yang ada ya. Misal untuk di sini ada house rent allowance, jadi untuk rumah ya. Lalu ada juga travel allowance, meal allowance, medical allowance, dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa setting juga seperti kodenya, lalu juga bagaimana komputasinya. Nah, mungkin di sini yang paling terlihat, misal untuk deduction ya, komputasinya ini bisa kita sesuaikan. Misal contoh medical insurance, kita mau bagaimana sih cara menghitung medical insurance? Nah, untuk di kasus ini kita ada potongan asuransi medis sebesar 150 euro. Maka dari itu saya masukkannya fixed amount, lalu dengan besaran negatif 150, karena dia pengurangan ya. Potongan tuh lagi. Oke, namun ini bisa kita ganti ya. Misal nanti mungkin ada
perhitungan lain mungkin dana pensiun misal 5%. Oke, ya udah kita masukin aja percentage 5% gitu. Based on apa? Mungkin based on gaji pokok gitu ya. Dan sebagainya gitu. Oke, ya itu untuk komputasi. Kita juga bisa langsung masukkan ke yang lain-lain ya, mungkin net seperti contoh net salary nih. Oke, jadi rumusnya kita pengen net salary itu pasti dari gaji pokok ditambah tambahan-tambahan allowance-nya, berarti lalu kita kurangin sama deduction. Nah, tapi di sini kan deduction tadi tuh kita akan masukkan negatif ya. Jadi di sini ditambah saja ya, karena nanti dari inputnya sudah negatif. Oke, itu untuk salary rows. Selanjutnya kita bisa bikin salary structure ya. Ini sudah ada satu. Ini yang kita gunakan untuk kasus ini. Jadi ada 5 komponen sih kalau di sini. Yang pertama ada gaji pokoknya. Lalu ada allowance-nya, meal allowance nih. Lalu nanti ada potongan asuransi berarti deduction-nya. Lalu setelah itu untuk rangkumannya kita bisa tambahkan ada gross dan net salary ya. Oke, lanjut. Sudah dari 3 tadi, kita bisa membuat kontrak sekarang. Nah, ini kontrak sudah saya buat untuk kita masukkan. Oke, jadi tadi di kasus kita baca, dia adalah seorang driver, position driver yang menjalankan masa probation dari 1 Mei hingga 31 Juli ya. Sudah kita masukkan di sini sesuai. Lalu dia kerja 8 jam per hari ya. Berarti kalau seminggu 5 hari standar berarti 40 jam per minggu. Lalu juga di sini ada contract type-nya, HR responsible, kita masukkan sesuai. Oke, dan kita juga harus milih salary structure type ya. Di sini pilih saja employee. Lalu juga jangan lupa untuk milih jurnal nih. Nah, di sini yang paling tepat adalah payroll journal ya. Berarti ini untuk jurnal akuntansinya nanti saat dari payslip. Nah, lalu di sini kita juga bisa menambahkan detail tentang gajinya ya. Pertama ada gaji pokoknya ini 1.000 euro. Jadi saya masukkan di sini 1.000. Dan juga dia ada uang makan sebesar 100. Di sini makanya saya masukkan 100 ya. Percentages-nya. Oke, sudah kontraknya sudah dibuat, barulah kita buat payslip. Nah, ini untuk bulan Mei yang tadi sudah kita lihat di awal. Tinggal kita setup saja bulannya bulan Mei, kontrak yang tadi kita buat, kontrak, reference, terus strukturnya yang mana. Oke, dan ya langsung saja kita juga isi hari kerja dia. Misalnya dia sudah bekerja selama 21 hari, lalu ingin pada pekerjaan kali ini dia akan dibayar normal saja dengan 100% kontrak dia. Jika sudah dimasukkan, langsung saja kita pencet compute sheet ya. Jadi ini akan menghitung berdasarkan hari kerja ini, lalu seberapa gaji yang harus dikasih. Oke, langsung saja ini kita lihat computation-nya. Langsung ada komponen-komponen yang sudah tadi kita setup ya. Ada dari basic salary 1.000, lalu medical insurance segini, meal allowance segini. Lalu ada gross 1,1. Ini gross bisa begini karena mungkin bisa kita cek lagi di salary rows ya. Apa sih cara penghitungan dari gross salary? Nah, bisa kita lihat ada komputasinya adalah kategori basic ditambah allowance. Oke, jadi memang dia hanya basic ditambah allowance, jadi 1,1. Sedangkan untuk net salary yang tadi kita lihat, itu juga setelah gross ditambahkan lagi ke deduction-nya, dan deduction ini negatif ya. Jadi dikurangin, jadi net salary-nya adalah 950 per bulan. Oke, ini sudah kita compute, kita juga bisa lihat detail rows-nya nih sesuai seperti ini ya. Representatif lah ya. Oke, langsung saja bisa kita coba confirm dulu ya. Ada yang kurang nih, debit or credit account in salary row. Oke, kita ternyata ada satu yang belum di setup, yaitu memilih akun akuntansinya pada salary rows. Oke, mungkin kita bisa tambahkan juga skenario mengenai pencatatan akuntansinya. Tambahkan bahwa pencatatan
akuntansi, di jurnal yang ditulis hanya perlu mencakup besaran dari net salary. Oke, kita buka net salary kalau begitu. Dan yang dicatat kalau begitu di debit adalah net salary dengan beban gaji karyawan di debit, dan berarti di kredit adalah hutang gaji ya, karena kita belum bayar nih. Dan di hutang gaji di kredit. Oke, langsung saja kita tambahkan beban gaji karyawan. Oke, lalu juga hutang gaji di kredit. Oke, langsung saja kita bayar payment slipnya, kita confirm ya, confirm. Dan ya, ini sudah dikonfirm. Sekarang kita bisa cek di accountingnya, cek accounting information, lalu kita chat pay, dan ya kita lihat di sini sudah ditulis bahwa gaji karyawan masuk di debit dan akan ada tambahan hutang gaji di kredit. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih.